Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan ketika kami telah sampai di tempat ini Bapak. Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa. Kiranya Engkau layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau Bapa. Segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, kiranya Engkau terus menyucikan kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami hanya fokus tertuju padamu Bapa. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dan urapan-Mu terus nyata di dalam kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya sebelumnya akan membacakan firman Tuhan yang saya dapat dari Wahyu 12 ayat yang ke-11a, yang mengatakan bahwa dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bapak Ibu percaya ketika kita sudah diperlengkapi Tuhan, kita akan dapat bersaksi dimanapun kita berada, karena darah Yesus ada di dalam diri kita. Sekarang telah tiba. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah
Bapak Ibu Saudara boleh kasih senyum dulu ke samping kanan kirinya. Senyum yang terbaik, yang pakai masker boleh dilepas dulu. Oke. Percaya bahwa meskipun 1.000 musuh, 10.000 musuh, 1 juta musuh ada di samping kanan kiri kita, Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Engkau Allah yang mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, yes Lord, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya,
dasarku berharap. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
mau mengiringi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengiring Engkau lebih dalam lagi Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Ini dari segenap hati kami Masuk Tuhan. dalam rencana-Mu Bapa. Kami mau serahkan segala pikiran kami dan kehendak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kehendakku, ku serahkan kepadamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami tahu kuat kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Takkan ku beri kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidup.
apapun kami Tuhan, dalam keadaan apapun Bapa, kami miskin, kami kaya, kami sehat, kami sakit, kami tetap akan mengikuti Engkau Yesus. Sampai selama-lamanya Bapa, kami mau tetap mengiring Engkau. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring, saya mau iring Yesus. Ya Tuhan, Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya. sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari dengan segenap iman kita katakan, Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kalau kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kami kehidupan
pagi ini. Dan kami mau hidup kami ke depan jauh lebih benar, lebih selaras lagi dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapilah kami semuanya, biarlah firman Tuhan sampai kepada kami dan menjadi rema yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih ingat yang Bapak khotbahkan minggu lalu? Ada 4 konsekuensi orang ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan keputusan kita dan bukan karena didorong orang lain atau karena kita ikut-ikutan, ada 4 hal. Nomor 1 Bapak Ibu, kita ikut Tuhan tidak cari kenyamanan. Katakan amin. Katakan lagi amin. Tidak cari kenyamanan. Jadi kalau kita nyaman, kita diberikan Tuhan rumah dan sebagainya, itu adalah bonus. Amin. Jadi jangan berpikir, saya ikut Tuhan, saya ikut jadi Kristen supaya saya bisa punya rumah. Yang kedua, kalau kita ikut Tuhan tidak berurusan lagi dengan apa Bapak Ibu? Iya, urusan orang yang mati rohani, daging, dunia, dan dosa. 3D itu ya. Kita keluar dari situ dan membentuk kehidupan yang baru. Yang ketiga, ikut Tuhan itu kita butuh berkomitmen dan pengorbanan. Ada amin? Ya, komitmen dan pengorbanan. Nah, pagi ini juga Bapak Ibu mulai tunjukkan komitmen Anda. Tapi masih banyak lemahnya. Kemarin kita hari Jumat bikin doa malam, pertama kali kita buat konsert, Jumat tuh pada nggak ada yang datang. Yang datang para pemimpin aja dan sebagian lagi yang lainnya. Nah, kita siap bayar harga di semuanya, katakan amin. Jadi nggak ada Zoom tuh malah ikut, kepengen kumpul, kepengen kita dibangun. Ya, Anda nggak ikut takbiran, kita ikut Tuhan, katakan amin. Ya, nah, itu harus dikentalkan lagi ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak juga saya sedih, kok Jumatnya masih gini ya, sekian tahun dibina masih juga kita nggak ngerti-ngerti perkara yang satu ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, nomor terakhir apa? Ayo, ya buka catatannya. Nomor 1 tadi tidak cari kenyamanan. Yang nomor 2 kita keluar dari urusan daging, dunia dan dosa. Nomor 3 komitmen dan pengorbanan. Terakhir tidak menoleh ke belakang. Jangan pakai spion terus lihat ke belakang, tapi lihat pandang ke depan, fokus pada tujuan Allah yang baru dalam hidup kita. Nah, di tengah-tengah kita ada seorang teman hamba Tuhan, beliau ini utusan Allah. Kenapa saya bilang utusan Allah? Karena kita tidak mengundang sengaja, tapi lewat setting beliau sedang main ke Klaten, berkunjung pada relasinya, lalu saya tanya di Solo. Dia bilang boleh, besok ibadah saya beri kamu yang memimpin ibadah ini yang khotbah. Nah, beliau ada di tengah-tengah kita sini, Pak, namanya Julfikar Lumban Raja. Kita sambut hamba Tuhan nih ya. Mari Pak Julfikar. Ya. Ya, silakan. Waktu Anda 45 menit seperti biasa. Boleh tambah lebih kurang juga boleh, silakan. Nanti keluarkan diri sendiri ya. Ya. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan, amin. Yuk mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu membuat hidup kami berubah. Kami percaya biarlah Roh Kudus menginspirasi hidup kami supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sejati daripada Tuhan. Biarlah Engkau singkapkan isi hatimu sehingga pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini sungguh memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang memberikan
saya kesempatan untuk memakai mimbar ini untuk menyampaikan kabar baik buat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Julfikar Lumban Raja. Saya melayani di Jakarta, Gereja Betel Indonesia, di Departemen Misi, Penanaman Gereja dan Suku Terabaikan, dan juga saya terlibat dalam pelayanan Yayasan Transformasi Indonesia Cerdas, yaitu mengutus guru-guru, sarjana-sarjana Kristen dari berbagai daerah, lalu mereka di training, dan setelah di training mereka diutus ke tanah Papua menjadi pengajar, menjadi guru misi di sekolah-sekolah, dan setelah itu mereka ambil bagian dalam pelayanan di gereja di mana tempat mereka tinggal. Dan mereka sebenarnya kalau secara kondisi betul-betul sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka mengajar di daerah yang paling ada istilah ring 4, 3, 2, dan 1. Ring 4 itu tidak ada sinyal, tidak ada televisi, tidak ada media sosial atau fasilitas yang seperti di kota ini. Ring 2, ring 3 dan juga ring 2. Tapi semua mereka antusias memberi hidup mereka untuk melayani dan untuk membangun manusia yang seutuhnya lewat mengajar dan juga lewat firman Tuhan yang dibagikan lewat hidup mereka. Inilah pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan sampai hari ini, dan juga ada pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi saya percaya apapun yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca Alkitab kita, firman Tuhan, yang mau menginspirasi kita, mengajarkan kita akan kebenaran dari firman Allah. 1 Korintus Sebelum itu saya akan ajak kita Roma pasal yang pertama ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil ini adalah kekuatan Allah yang sedang berbicara di tengah-tengah kita. Dalam minggu lampau kita bersama-sama merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah. Dan hari ini kita ingin belajar sesungguhnya makna dari karya salib yang menyelamatkan hidup setiap manusia. Injil itu datang kepada dunia supaya dunia memperoleh harapan, supaya dunia boleh melihat kesempatan, supaya dunia boleh bertemu dengan kekekalan. Sebab tanpa Injil tidak mungkin orang bisa melihat keselamatan. Tanpa Injil kerajaan Allah
tidak seorang pun dapat bertemu dengan keselamatan yang hakiki. Keselamatan tidak dikerjakan oleh tangan manusia. Keselamatan tidak diupayakan oleh manusia. Dan segala upaya apapun yang dikerjakan manusia, semua pasti sia-sia kalau itu bicara tentang keselamatan. Yang membedakan adalah orang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang menganut agama, bahwa orang yang menganut dengan kepercayaan agama di tengah-tengah dunia ini menganggap bahwa keselamatan itu adalah usaha, perbuatan yang dikerjakan dengan niat daripada manusia itu sendiri. Tetapi sesungguhnya yang berbeda adalah ketika saudara dan saya menjadi umat yang terpilih, umat yang dipanggil Allah, generasi pilihan Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Kalau itu adalah kasih karunia Tuhan, berarti itu adalah mutlak campur tangan Tuhan supaya saudara dan saya memperolehnya. Amin. Bagian kita apa? Kita percaya, kita setia, kita ikut Yesus, follow Jesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Korintus berkata, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kebodohan bagi mereka yang tidak diselamatkan. Pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil yang diberitakan itu ketika bergema di dalam telinga, di dalam hati kita, sesungguhnya itu adalah kuasa Allah yang sedang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi apapun kekuatan kuasa yang memerdekakan itu, tetapi bagi orang-orang yang tidak diselamatkan, sesungguhnya pemberitaan itu adalah kebodohan. Sehingga karena mata mereka tertutup, karena banyak manusia mengandalkan kekuatannya, dan keselamatan itu tersembunyi dari mereka, sehingga mereka melakukan kesalahan demi kesalahan, kebodohan demi kebodohan, upaya-upaya, dan bahkan mengerjakan hal yang sia-sia. Karena apa? Karena mereka tidak mengalami kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudara menjadi generasi pilihan, saudara harus mengerti bahwa di dalam hidupmu ada kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup Bapak Ibu dan saya mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal, sama seperti yang sudah Yesus kerjakan. Hari ini kita ingin kembali sedikit tentang Jumat Agung. Sesungguhnya apa yang membuat salib itu sesuatu yang pada zaman di mana salib itu dimulai, ada suatu peristiwa yang sangat-sangat tragis. Salib buat saudara dan saya satu kebanggaan sekarang. Saudara pakai salib, saudara membawa satu atribut salib, satu kebanggaan, sesuatu yang disenangi sekarang. Tapi ingat bahwa pada zaman di mana salib ini berkumandang, dan salib ini sesuatu yang tidak diminati orang. Salib itu satu kebencian. Karena apa? Karena di dalam salib ada kehinaan. Di dalam salib ada peristiwa yang tragis. Sesungguhnya istilah salib pada zaman itu bukan soal kematian. Penghukuman bisa dikerjakan dengan tiba-tiba ketika seseorang sudah diputuskan harus dihukum.
Orang-orang melakukan kesalahan besar, orang-orang yang susah diampuni, orang-orang itulah yang harus disalibkan. Kenapa disalibkan? Kenapa? Karena peristiwa salib yang sesungguhnya tidak hanya soal kematian, tapi peristiwa salib adalah sesuatu siksaan yang begitu amat dan sangat amat. Kalau orang dihukum, istilah sekarang ditembak mati, dor, sebentar saja mati kan? Kalau mungkin pada zaman itu seseorang yang bersalah harus dipenggal dan selesai. Tetapi seseorang yang disalib harus menderita dari waktu-waktu yang dimana sangat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Salib itu sesuatu hinaan. Jangan sampai itu terjadi. Karena ketika Yesus mulai proses untuk penyaliban, saudara tahu, dalam kitab Lukas disebut, ketika dia berdoa, tadi Bapak Gembala bilang untuk berdoa saja kita bisa alpa. Karena apa? Karena doa kita enggak hidup. Sehingga kita bisa mangkir dengan doa. Sehingga kita bisa mengabaikan doa. Tetapi Alkitab berkata Yesus berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, saudara dan saudara, kita semua harus mengerti satu peristiwa doa yang Yesus kerjakan, sesuatu yang memilukan. Sehingga Alkitab berkata, dia meneteskan darah. Bukan keringat seperti air yang biasa kita tahu yang terjadi dalam hidup kita, tetapi Yesus berdoa, keringatnya bercampur dengan darah. Kenapa Yesus begitu ketakutan? Karena Yesus bisa melihat peristiwa salib yang begitu amat berat, penyiksaan yang sangat luar biasa. Dan Alkitab berkata Yesus ketakutan. Tapi Yesus ketakutan tidak membuat dia meninggalkan salib. Yesus ketakutan tidak membuat dia lupa atas rencana Allah yang besar. Tetapi Alkitab berkata, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Sesungguhnya di dalam doa ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang membangkitkan, ada kuasa yang mengubah hidup kita, bahkan kuasa mengubah sejarah hidup kita. Kalau saudara mengerti apa yang disebut dengan doa yang membangun jaring, yang membangun koneksi, yang membangun hubungan dengan surga. Amin. Masih ada yang mau alpa untuk berdoa, saudara? Masih ada? Saudara tahu justru ketika Yesus berdoalah dia mendapatkan the power, kuasa dari Bapaknya, saudara. Dia berdoa dan bersungguh-sungguh. Kenapa salib pilihan? Karena peristiwa salib sesuatu peristiwa yang sakit dan itu panjang sekali prosesnya. Kita untuk berhasil aja pengennya yang instan kan? Ini penderitaan dipilihkan kepadanya. Penderitaan bukan instan tapi penderitaan yang panjang, saudara.
Ketika saya sering membawa rombongan berdoa ziarah di Yerusalem, dari stasi 1, 2 sampai selanjutnya, roh kita bergema, bergetar. Karena peristiwa di manalah Yesus menanggung semua dosa manusia. Dosa saudara dan saya, dosa kita semua telah ditanggungnya. Supaya apa? Supaya ada harapan dan masa depan buat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin saudara. Amin saudara. Sehingga generasi pilihan kita tidak dipanggil untuk kecewa dan tawar hati. Tapi saudara dipanggil untuk berkemenangan. Sama dengan Dia yang sudah menang dan menaklukkan musuh. Tepuk tangan bagi Raja kita saudara. Sampai di sini nangkap Bapak Ibu. Kenapa salib? Karena salib proses yang paling lama yang menyakitkan. Kalau dia didor selesai, kalau dia ditebas selesai, tapi ini penderitaan, perjalanan yang begitu panjang yang harus dia lakukan dengan apa? Dengan kasih. Adakah penderitaan dengan kasih kau hadapi? Artinya saudara tidak mudah kecewa, tidak mudah tawar hati. Kalau saudara mengalami penderitaan di dalam kasih. Kalau tidak, kenapa keluarga seringkali persoalan? Persoalan kecil jadi persoalan besar. Karena hilang kasihnya. Yang hanya muncul adalah penderitaannya. Sehingga apa? Reaksinya, reaksi yang salah ketika menghadapi satu proses yang terjadi. Dan seringkali banyak yang gagal. Kenapa? Karena tidak mau berdoa saudara. Karena kurang berdoa. Kalau disuruh undang makan semua datang, bukan? Betul lah. Tapi kalau suruh berdoa, bagaimana? Bagaimana kuasa dari Kristus bekerja, beroperasional dalam hidup orang percaya? Doa saja kita manggil. Kenapa kita seringkali kalah? Bukan karena persoalan besar loh. Ada istilah orang terantuk bukan karena batu besar tapi batu kecil. Artinya apa? Seringkali persoalan kecil yang sepele pun bisa menghanyutkan saudara. Kenapa? Karena saudara lupa berdoa. Tapi kalau rohmu berdoa, jiwamu bergelora, saya percaya kuasa Tuhan, pemberitaan salib itu ada kuasa daripada Allah sendiri bekerja dalam hidup kita. Amin. Ada 3 versi alasan penyaliban ini. Dalam versi Romawi, orang Romawi maksudnya, Yesus disalib karena dianggap memberontak dan mengacau masyarakat. Saat Yesus mengusir orang di bait Allah. Bagi mereka ini paradigmanya. Saudara nanti bisa baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 24. Tapi bagi versi Yahudi, Yesus disalib karena dianggap menghujat. Dia menghujat Allah. Lalu dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum Sabat. Karena seringkali ada acara-acara yang dimana seharusnya itu sangat dihormati secara agamawi, tapi Yesus bahkan menghindar dan pergi. Pernah dia seharusnya ada perayaan besar ya di rumah Tuhan, di rumah perabatan, di bait Allah, tapi Yesus menyingkir dan pergi ke Bethesda dan dia menyembuhkan orang di sana. Padahal itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum pada masa itu. Tetapi dalam versi umat percaya orang Kristen, Yesus yang disalib karena penebusan dan penyelamatan. Amin. Inilah yang membuat satu nilai yang berharga bagi saudara dan saya. Kenapa di sini statement dari gereja ini, generasi pilihan? Karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. Tepuk tangan bagi Raja kita saudara. Saudara umat yang terpilih, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri.
dan dipanggil untuk apa? Mengerjakan perbuatan Allah yang besar. Bagaimana perbuatan Allah besar terjadi di tengah-tengah keluargamu? Ketika ada masalah, engkau reaksimu tidak salah. Ketika ada goncangan, sikap hatimu tidak berubah daripada Yesus sebagai pusat daripada kehidupan saudara. Bagaimana engkau melakukan perbuatan Allah yang besar? Mungkin orang melupakan, mengabaikan dan tidak menganggap engkau, bahkan sepandang sebelah mata. Tapi itu tidak membuat engkau berkecil hati. Itu tidak membuat engkau lemah dan engkau meninggalkan Tuhan. Itu tidak membuat engkau patah dan semangatmu turun down. Tapi justru di balik penderitaan, di balik kesukaran, di balik setiap ujian, rohmu makin menyala-nyala dan rohmu semakin berkobar-kobar. Itulah tanda perbuatan-perbuatan Allah atas umat pilihan. Tepuk tangan bagi Raja kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan ketika saudara menjadi orang percaya tidak ada masalah. Alkitab tidak pernah mengajarkan ketika engkau ikut Yesus maka berlayarmu tidak ada goncangan, tidak ada badai, tidak. Tetapi Alkitab memberikan satu pengharapan. Ada pelabuhan yang tenang, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kasih Allah yang akan bekerja di dalam hidup orang percaya. Ketika apa? Ketika Injil kekuatan Allah senantiasa bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin, saudara. Amin, haleluya. Lihat kiri dan tanganmu, dengar dan ngomong, Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Coba lirik kiri dan kanan Bapak Ibu. Injil itu kekuatan Allah. Jangan mudah patah semangat. Bangkit yuk gitu. Ayo ngomong kiri kanannya. Bangkit, kita ini dipanggil mengerjakan perbuatan Allah yang besar. Amin. Bukan tidak ada persoalan Bapak Ibu. Persoalan selalu ada, masalah selalu ada, pergumulan selalu ada. Tapi reaksi hati kita tidak membuat semua kita makin lemah. Yesus ketakutan ketika dia berdoa. Tetapi ketakutan tidak membuat dia meninggalkan karya salib. Ketakutan tidak membuat dia menjalani via dolorosa gagal. Tapi justru dia makin teguh dalam panggilannya. Bahwa segalanya akan kukerjakan taat sampai di kayu salib. Sehingga kita berkata, all finished, sudah selesai. Dia berkata sudah selesai. Kenapa? Karena ada kasih yang lebih besar dari dalam bekerja di dalam hidupnya sehingga dia menuntaskannya. Untuk apa? Untuk kebaikan masa depan kita, orang-orang yang dipilihnya. Amin. Amin, saudara. Amin. Gereja, seringkali kita masih muda tawar-tawar menawar. Tapi untuk kali ini dengar baik. Segala tawar menawar kita pasti tidak akan menguntungkan, saudara. Saya mau kasih tahu kabar baik. Ketika engkau datang berserah, mengambil keputusan Yesus satu-satunya pusat dari kehidupanmu, saya percaya pertolongan Tuhan pasti buat hidupmu. Amin, saudara. Bahwa versi Yesus mati di kayu salib, bicara tentang salib adalah pengharapan dan kehidupan. Amin, saudara. Ada hal yang mau kita share pada hari ini adalah sesungguhnya apa tujuan daripada karya salib penebusan untuk keselamatan kita, saudara. Sesungguhnya saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk terjadi satu pemulihan dalam hidup kita. Karya salib memberikan kita harapan. Karya salib membuka jalan bagi kita. Karya salib membukakan pintu bagi kita, saudara. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Rancangan ini sejak awal sudah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Karya salib bukan kebetulan, saudara.
Tapi ini sudah dirancangkan sejak awal. Tapi itu menjadi nyata ketika manusia berdosa, saudara. Tidak ada cara lain untuk membuka pintu pengharapan buat saudara dan saya. Supaya ada rekonsiliasi saudara dan saya kepada Bapa adalah melalui karya salib. Jangan lagi hidup tawar hati. Jangan lagi hidup tanpa pengharapan. Tapi hari ini saudara dan saya dipanggil untuk melihat karya salib, satu kepastian yang teguh. Saudara dan saya ajak melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak ada lagi yang sia-sia, sebab sudah terlaksana apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Satu Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijanjikan. Dengar baik, sudah dipilih sebab dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Apakah nilai kekristenan sesungguhnya? Kekristenan yang sesungguhnya tidak gampangan. Kekristenan yang sesungguhnya tidak murahan. Kekristenan yang sesungguhnya ada harga nilai yang sangat mahal. Tanpa proses daripada harga yang mahal, gak ada nilai daripada kekristenan. Tapi semua itu sudah Yesus tanggung buat saudara dan saya. Yang saudara harus lakukan sekarang adalah setia. Bagaimana setia? Saudara harus hidup dalam kasih Allah. Kalau tanpa kasih Allah dalam hidupmu, gak akan bisa setia, saudara. Saudara gak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena kasih Allah itulah kekuatan yang sesungguhnya, yang membuat hidup kita bertahan, yang membuat kita bisa menelusuri semua perjalanan hidup kita. Kalau kasih Allah tidak bekerja di dalam hidup kita, saudara akan susah mengampuni orang lain. Kenapa kita seringkali mudah tersinggung? Kenapa kita mudah sekali marah? Bahkan kita gagal mau mengampuni karena saudara mengerjakan dari diri kita sendiri. Kalau saudara sumbernya dari diri sendiri, saudara bisa ampuni sekali, oke. 2 kali, oke. Tapi lebih daripada itu gak bisa. Karena kita ini terbatas. Tapi kalau kasih Allah ada di dalam hidup kita, saudara,
Saudara bisa mengampuni orang tanpa henti. Saudara bisa peduli menolong orang tanpa lelah. Saudara bisa mengambil bagian untuk berbagi hidup kepada orang yang susah. Tanpa engkau menghitung-hitung. Kenapa semua itu bisa terlaksana? Karena ada kasih Allah di dalam hidupmu. Karena ada Allah, karena ada pribadi Allah di dalam hidup kita lewat siapa? Yesus Kristus, saudara. Di dalam Roh-Nya yang kudus, saudara. Kalau itu ada di dalam hidup kita, saudara bisa lakukan itu dengan setia. Tanpa itu, saudara, susah sekali. Kita berbuat baik sekali, tiba-tiba kok orangnya kita tolong dia, tapi dia yang jual mahal. Kita berbuat baik, sepertinya dia mengabaikan. Tapi kalau ada Allah itu kasih dalam hidup saudara, saudara memberi, tidak menghitung, dan saudara tidak merasa berjasa. Karena apa? Karena pondasinya adalah kasih Tuhan. Maka saudara lakukan itu dengan kasih. Tidak menghitung-hitung perbuatan saudara. Itu yang membedakan orang yang menghidupi kasih Allah dalam hidupnya dengan orang yang berbuat kasih dari dirinya sendiri. Bahkan kita dianiaya, bahkan kita dipersalahkan, kita gak mau pilih tawar hati. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih itulah kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kita, saudara. Pertama tadi bahwa ketika karya salib itu mengerjakan, membuka pintu buat saudara dan saya. Memberikan harapan. Ada jalan yang terbuka. Sesulit apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, tetap ada jalan keluar buat saudara dan saya. Dan yang kedua adalah karya salib itu mengerjakan kekekalan. Rasul Paulus berkata, kalau aku menaruh perhatian, pemikiran, prinsip hidup kepada yang kelihatan, akulah yang paling malang dalam hidup ini. Pengertiannya adalah, saudara dan saya, bahwa Rasul Paulus menyadari segala sesuatu yang kelihatan ini adalah sementara. Kalau saudara punya ponsel, menurut saya saudara terbaru sekarang, gak tunggu 10 tahun saudara, ponsel saudara menjadi yang biasa, kuno. Kalau saudara punya pakaian atau apa atribut, mungkin berlian kah? Tapi dengar baik, hitungan berapa tahun yang akan depan, sudah ada yang jauh lebih indah lagi dari itu. Karena itu saudara dan saya, jangan pusatkan hati pikiranmu kepada yang kau punya hari ini. Sampai di sini nangkap Bapak Ibu? Tapi kasihlah perhatian hidupmu kepada yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itu adalah kekekalan. Yang dimana hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak terpikirkan, seperti Alkitab katakan, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan Allah sanggup menyediakan bagi saudara dan saya orang percaya. Tepuk tangan bagi Raja kita, saudara. Artinya apa? Karya salib membukakan yang kekal dalam hidup orang percaya.
Amin. Jadi Paulus sadar betul bahwa yang kelihatan sementara. Kita punya alat musik seindah apapun, ada lagi besok yang jauh lebih indah. Kita punya kamera yang bagus sekarang, ada lagi hitungan tahun sudah muncul lagi yang lebih canggih. Tapi kalau saudara menaruh perhatian yang namanya yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Yang sifatnya kekal. Apa itu yang sifatnya kekal? Kasih Kristus, saudara. Maka engkau tidak pernah lelah seperti lagu tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Walaupun banyak yang menyebalkan, tetap tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Ya benar. Tapi kalau tidak ada sifat kekekalan, lagunya berubah, saudara. Tapi saudara, saya percaya ketika saudara menyembah Tuhan di tempat ini, penyembahan saudara sifatnya kekekalan. Amin, saudara. Yang tidak saudara harus tahu, apa yang tidak pernah berlalu. Iman saudara pun saudara suatu saat tidak pakai lagi. Mujizat enggak. Pengetahuan semuanya enggak. Apa yang kekal? Kasih. Ngomong kasih itu gampang. Tapi seringkali kita jauhkan diri kita dari kasih. Saya percaya kalau kasih Kristus bekerja dalam hidup kita hari ini, gereja kita pasti berubah. Amin. Amin. Kasihlah yang akan membawa hidupmu memenangkan jiwa-jiwa. Kasihlah yang memanggil hidupmu untuk berdoa senantiasa, tidak pernah henti. Air matamu bisa mengalir tidak hentinya karena engkau punya kasih Tuhan. Tapi kalau ibadahmu hanya sifatnya yang kelihatan mudah berubah. Alkitab berkata, diuji, terbakar semua. Tapi kalau kasih, seperti emas, makin diuji, makin keluar kemurnian, makin diuji, makin keluar kasih Kristus, bau harum penyembahanmu yang sesungguhnya bukan di gereja ini. Penyembahan yang sesungguhnya bukan ketika kita ada di mimbar ini, saudara. Tapi penyembahan yang sesungguhnya ketika engkau tidak dipandang semua orang, engkau tidak diperhatikan, ketika engkau tidak dinilai, tidak dianggap, engkau bisa nyembah Tuhan. Itulah sesungguhnya penyembahan kita. Saya percaya hidup kita pasti berubah, saudara. Hidup kita gak pernah sama karena kita tidak dinilai dengan yang kelihatan. Amin. Yang kau bisa menyembah dalam kesendirian, yang kau nyembah dalam pertempuran hidup yang kau hadapi di rumahmu. Itulah sesungguhnya penyembahan yang autentik sebagai orang percaya. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa, saya percaya Tuhan, Bapak Gembala tempat ini berdoa buat saudara supaya hidupmu berubah. Kalau hidupmu berubah pasti buahmu manis harum. Dan ketika engkau nyembah di tempat ini, maka hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Maka tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kemuliaan Tuhan turun tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan akan mendapatkan kelegaan. Bahkan setiap kita mengalami perkara-perkara besar dari Allah. Amin, saudara. Bangkit berdiri, saudara.
Mari hari ini kita mau menyembah Tuhan. Angkat hidupmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Biar sorga campur tangan buat kita hari ini. Supaya kehidupan kita diubahkan. Saya minta para worship team, mari datang menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Bagaimana Alkitab mengajarkan kini. Hari ini buat kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Arti kokoh tidak berubah. Tidak mau bergeser. Tidak mau berganti arah. Apapun resikonya, aku tetap Injil yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbuatan Allah yang besar. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tanganmu ke sorga. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari angkat tanganmu ke surga. Kita masuk. Kita masuk tata suci bersama para malaikat. Bersama para malaikat mari puji Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha. Sekali lagi, kita masuk tata sucinya. Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Bersama para malaikat menyembah. Puji Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, Yesus, masuk hadiratnya Maha Kudus. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, hari ini saya mau sampaikan, ada Yesus. Tuhan menjadi jawaban buat saudara dan saya. Karya salib sanggup menjawab setiap pergumulan hidupmu. Pandanglah kepada salib itu. Pandanglah kepada salib itu. Engkau akan disembuhkan. Engkau akan diubahkannya. Seorang sebelah kanan hanya berkata, ingatlah aku ketika kau ada di Firdaus. Hari itu Yesus berkata, hari ini aku sudah bersama-sama dengan engkau. Tetap bersama Yesus ada kepastian, ada keyakinan yang kokoh dalam Injil Allah. Sebab Injil itu kekuatan Allah.
Jangan lagi berjalan dengan kekuatanmu Bapak Ibu. Jangan lagi melangkah berjalan dengan kekuatanmu. Jangan. Melangkahlah bersama Tuhan. Sesulit apapun, melangkahlah tetap berjalan bersama Tuhan. Karena ketika engkau berjalan bersama Dia, Dialah yang akan mengangkat engkau ketika lemah. Dialah yang akan memulihkan engkau, menggandeng tanganmu. Dia yang akan berjalan bersama-sama denganmu. Segala kekhawatiranmu diangkatnya hari ini. Segala bebanmu akan dilepaskan hari ini. Dan kalau ada yang sakit, engkau pasti disembuhkan. Hari ini pasti disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan in Jesus name. Haleluya, haleluya. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesus, Yesus, Yesusku.
Hamba berdoa buat Bapak Gembala bersama ibu dan anak. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat karunia Roh Kudus bekerja bertambah-tambah dalam hidupnya. Pemakaian-Mu Tuhan, kami percaya urapan yang ganda Tuhan surahkan, sehingga pelayanan GBS di tempat ini Tuhan, generasi pilihan akan membawa dampak besar bagi kota Solo ya Tuhan. Banyak orang diselamatkan, diubahkan, dan dilawat Tuhan. Berkati setiap para tim penggembalaan yang bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, hikmat karunia Roh Kudus, kasih yang dari Tuhan yang memampukan mereka bekerja tidak lelah karena mengasihi Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jesus name. Tuhan, yang lemah kuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami beban persoalan mendapatkan kelegaan. Hikmat karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan besar di kota ini ya Tuhan. Menjadi saksi Kristus, pembawa jiwa-jiwa baru, menjadi kesaksian, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Berkati mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu berkatilah berlimpah-limpah. Setiap kerugian kami tolak demi nama Tuhan. Tuhanlah mengulurkan berkat yang berkelimpahan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga mereka Tuhan boleh cakap mengelolanya dan memberi yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba terbatas tapi Roh Kudus yang tiasa menginspirasi, menolong, memampukan setiap umat-Mu, bahwa kami semua menjadi umat yang dibaharui. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan yang terbaik buat kami, lebih dari apa yang kami pikirkan bahkan doakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang begitu luar biasa menguatkan iman setiap kami semua ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini setiap umat-Mu dibangkitkan imannya ya Tuhan, menjadi iman-iman yang tangguh. Orang-orang Kristen yang gagah perkasa, tidak lemah lagi, tidak loyo lagi, tapi benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat gereja yang Tuhan sudah beri. Hari demi hari Tuhan percantik. Dan gereja yang luas tempatnya ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersepakat bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami minta untuk jiwa-jiwa berdatangan ya Tuhan. Dari timur, utara, barat, selatan, di dalam nama Yesus. Kirimkanlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang rindu mengenal Tuhan, yang rindu percaya akan Tuhan, yang menjadikan Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja dalam hidupnya. Datang beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengimajinasikan tempat ini penuh. Tempat ini penuh, semua jemaat Tuhan dari depan sampai ke belakang penuh kursi-kursinya. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang kosong. Bahkan sampai ke balkon pun yang sudah dipersiapkan juga penuh dalam nama Yesus Tuhan. Ketika ibadah dimulai, jemaat Tuhan sudah penuh, sudah mempersiapkan diri. Hatinya siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hatinya siap untuk menerima berkat Tuhan. Begitu dimulai celebration, kuasa Tuhan turun, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi, dan tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Saat ibadah bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi kelepasan, bisa terjadi pembebasan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat pun juga dilepaskan. Itu adalah suatu hal yang biasa di dalam Tuhan. Dan kami mengimani akan terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Pekatlah hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pekatlah hadirat-Mu di tempat ini ya Yesus. Kami terus menanti-nantikan hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap kali ibadah seperti ini,
Roh Tuhan turun, Roh Allah beracara, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan yang menjadikan semuanya luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ya Tuhan, jemaat Tuhan pun juga akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Tidak ada lagi jemaat yang mengalami kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya ya Tuhan, tapi semua sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Surga banyak stok-stok organ-organ yang siap dicurahkan atas jemaat Tuhan. Surga banyak stok-stok organ-organ yang siap dicurahkan kepada jemaat Tuhan. Minta dan Tuhan akan beri. Sembuhkanlah yang sakit pada hari ini ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit pada hari ini ya Tuhan. Yang sakit menahan pun juga hari ini imannya bangkit dan percaya, aku sembuh, aku sehat dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tidak mendengar lagi jemaat yang berteriak-teriak tentang ekonominya yang sulit, yang sukar. Tetapi mulai hari ini imannya diubahkan Tuhan. Imannya menjadi iman yang mega, iman yang melihat Yesus yang luar biasa. Bukan kemiskinannya, bukan kekurangannya, tetapi Yesusnya yang luar biasa yang dia lihat, yang sanggup merubahkan semuanya dalam hidupnya. Itu yang terjadi atas jemaatmu generasi pilihan ini ya Tuhan. Jemaat yang hebat-hebat yang luar biasa, jemaat yang hebat-hebat yang gagah perkasa, yang membuktikan, yang menampilkan Kristus yang hebat itu juga dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi duta-dutanya Allah di tengah-tengah masyarakat mereka, membagikan kasih Kristus melalui hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang sebentar lagi juga akan menghadapi situasi politik pemilihan presiden di tahun 2024. Bapak kami berdoa supaya kami tidak salah di dalam memilih pemimpin yang benar ya Tuhan. Tetapi oleh hikmat-Mu ya Tuhan, biarlah kepada kami semuanya Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang harus kami pilih. Yang mana yang harus kami pilih ya Tuhan. Tuhan mengaruniakan presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Terutama di dalam hal beribadah ya Tuhan, supaya tidak ada halangan-halangan di tempat dimanapun berada ya Tuhan. Tetapi kami boleh leluasa beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Bapak, kami juga akan memberikan yang terbaik Tuhan dari kami untuk Engkau. Kiranya kami Tuhan, Engkau berikan kami hati untuk kami menaruh benih Tuhan, seberapapun yang kami punya, seberapapun yang Engkau taruh di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya persembahan yang akan kami berikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, untuk kami dapat memberi yang terbaik Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur Tuhan, kami pasti menuai dengan penuh sukacita Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan kembali untuk besok minggu depan kita sudah mulai ibadah 2 kali lagi, jadi pagi dan sore. Untuk ibadah hari ini hanya diadakan sekali di pagi ini. Saya juga menyambut jemaat yang baru pertama kali datang di gereja ini. Saudara Faril boleh bangkit berdiri. Ya, jadi ini saudaranya Dian. Jika tidak memiliki tempat beribadah, kami siap dan kami menerima tangan lebar-lebar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan generasi pilihan. Kami generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi
merajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Di generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Di generasi pilihan Allah. Di generasi pilihan Allah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah tanganmu lebar-lebar dan terimalah dengan iman berkat Tuhan. Aminkan di hatimu. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang hingga Maranatha. Yesus datang kembali yang kedua. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin.